Putri kamu gimana? Kita sama-sama di ICU kan tadi malam? Iya, Bu. Hati yang gede. 2, 1. Yeay, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Aduh, posternya bagus banget. Berita keren. Oke, teman-teman wartawan dan media boleh sama-sama. Ini baru lihat juga ya? Oh, belum dibocorin kemarin juga. Oh, berarti ini benar-benar baru pertama kali diperlihatkan kepada halayak. Dan trailernya mungkin teman-teman udah dilihat juga atau belum nih? Belum juga. Oke. Kira adalah obat. Sebab Tuhan baik. Marta, ay dang perumahan lo tu au molo aing mengkatai. Nggak ada yang akan pergi. Merahmu juga tidak akan menyembuhkan penyakitmu, Pak. Oke, yang kedua, yang pastinya kita bersyukur pada Tuhan buat waktu, kehidupan, kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing pribadi, juga buat kami khususnya ucap syukur buat film ini yang sudah boleh sampai pada tahap ini. Terima kasih juga, bersyukur juga Pak Tuhan untuk acara press conference ini juga sudah boleh berjalan dengan baik. Kembali saya juga kami mengucapkan terima kasih untuk kerjasama yang terjadi dengan baik antara kita semua dengan kru, dengan casting, dengan juga media yang nantinya kita boleh kerjasama dengan baik. Bersyukur pada Tuhan untuk semua itu. Kami juga bersyukur kalau pada saat ini kami memberitahukan kalau kami mendapatkan jadwal tayang di tanggal 4 September 2025. Terima kasih untuk semua berkat Tuhan. Terus ya saya sedikit cerita untuk film ini. Saya harus baca soalnya. Oke, ini tentang 4 cerita yang berbeda tentang perjuangan tokoh-tokoh, baik itu suami dengan istri, ibu dengan anak, abang dan adik, dan sahabat. Yang mereka semua itu dipertemukan di rumah sakit dalam keadaan pergumulan, menunggu lelah, sudah menjaga keluarga yang sakit dengan segala problema. Tetapi tetap ada harapan, keyakinan, dan usaha mereka yang masing-masing mereka bisa lalui tahapan pergumulan itu. Saya juga pernah mengalami proses itu sih, cuma ya percaya diberikan kekuatan untuk menjalani itu. Harapannya film ini boleh jadi penyejuk, penghibur buat seluruh orang yang pernah mengalami posisi yang sama, untuk boleh senantiasa semangat dan di atas semuanya untuk senantiasa hanya mengandalkan Tuhan. Dan yang terakhir, kiranya film ini boleh dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat. Ibu kamu ini memang hebat. 3 tahun ini belum pernah ada kabar yang betul-betul baik buat Kira. Suster udah kasih tahu jadwal kemo belum, Kira? Biar Ibu bisa nemenin Kira. Cuma mau asuransi kita kan? Ya, jadi kebetulan juga banyak yang relate sama temanya, yaitu jadi caregiver. Caregiver kan bukan berarti cuma orang yang dibayar untuk menjaga orang sakit, tapi juga caregiver adalah penjaga orang sakit yang bisa keluarganya, temannya, bisa saudaranya. Jadi berangkat dari situ kita mencoba untuk kayaknya seru juga nih bikin film tentang caregiver gitu. Dari sisi caregiver, bukan dari sisi pasiennya. Ya. Jadi dari situ ketemu kebetulan dengan Mbak Tinut, kita ngobrol, akhirnya jadilah sebuah sinopsis. Oke, nah ini ketika proses penuangan ide untuk ditulis gitu menjadi sebuah cerita, sebuah film gitu ya. Ini susah nggak sih Mbak Tinut atau Mbak Ayu? Satu lagi Mbak Cika. Oke, boleh. Oke, jadi proses penulisannya setelah disampaikan oleh Bu Ari ke kami, aku dan tim, kemudian karena ada 4 cerita, jadi harus disatukan dan harus
brainstorm yang cukup intensif di tim penulis sampai kemudian aku memutuskan harus pakai penulis pendamping yaitu Mbak Ayu yang kebetulan sangat sesuai dengan ceritanya sangat relate dengan ceritanya, dan habis itu memang tahapannya sama aja, maksudnya pasti dari sinopsis terus ada outline atau scene plot sampai jadi skenario. Dan kalau di tim kami sendiri selain saya dan Ayu juga ada tim yang mendampingi development karena ceritanya ada 4, jadi supaya tidak setiap karakter bisa berbeda. Kemudian kami jadi butuh brainstorm anggota yang cukup banyak, tapi yang menjadi semuanya adalah Mbak Ayu. Wah, jadi gak sabar nih teman-teman ya. Oke. Lagian punya orang tua kayak ibu nggak bisa ngajarin apa-apa kan ke aku? Capek kali gue liat muka kau. Pergi sana. Pergi. Kamu tuh sebenarnya capek nggak sih? Jadi penjaga pasien? Beda yang menghadapi antara caregiver dan pasien dengan 4 cerita yang beda, tapi dipertemukan di rumah sakit. Jadi mereka semua bersinggungan dengan sakit yang pada akhirnya mereka bisa menyelesaikan masalah mereka masing-masing. Makasih Kak. Semoga bisa menjawab ya Mas ya. Cerita ketika dipisahkan bisa beriringan menjadi satu film pendek. Itu omnibus. Sementara kalau multiplot, setiap cerita akan bersinggungan dengan cerita yang lain, satu jalin menjalin, sehingga satu cerita tidak bisa lepas dari cerita yang lain. Maka, Jadi disebutnya multiplot ya? Tidak ada pilihan untuk memilih salah satu, tapi harus menonton semuanya. Lagian punya orang tua kayak ibu nggak bisa ngajarin apa-apa kan ke aku? Capek kali gue liat muka kau. Pergi sana. Pergi. Kamu tuh sebenarnya capek nggak sih? Jadi penjaga pasien? Kasih tak terbatas, cinta tak terbatas. Jadi kenapa kita ngambil judul itu supaya ada sesuatu yang baru juga. Itu dari bahasa Yunani, dan saya rasa sih semua orang udah ada yang sebagian tahu, ada yang sebagian enggak. Jadi sebenarnya artinya itu adalah kasih tak terbatas. Kenapa kita ambil itu? Karena mencerminkan film ini yang ada 4 cerita dan 4-4-nya mempunyai kasih yang beda-beda kepada sesamanya. Jadi kita ambil globalnya kasih tak terbatas dan agape. Enggak. Apalagi pasiennya orang yang kita sayang. Ibu harus terus berpikir positif. Suster! Sam! Kamu nggak tahu alasan kenapa aku begitu. Itu yang... Oh, ceritanya kagak berani nih guys. Pangi gimana Pangi? Halo semua, selamat sore. Sore. Nama saya Pangeran, saya berperan sebagai Gino. Gino ini karakternya berperan dari Ibu Hari. Yang jelas dia bertanggung jawab. Aku adik dari kakakku di Solo. Bertanggung jawab karena aku sakit, di rumah sakit. Jadi maaf ya, rising star soalnya. Jadi filmnya banyak. Maaf. Grogi. Terus bertanggung jawab dengan suaranya. Terus Gino itu dia penyanyi, dia suka nyanyi, tapi dia nggak mau dia ada kayak ketahanan gitu untuk ikut, maksudnya ngejar mimpinya sebagai penyanyi. Tapi karena ada kakak yang dukung aku, jadi aku jadi penyanyi. Oh, ikut audisi gitu ya. Terus udah sih itu. Udah. Ada lagi nggak nih? Udah ya. Oke, last but not least. Oke. Tadi udah dikasih intro sedikit ya kakak beradik. Jadi aku memerankan karakter Gigi yang lagi. Kita namanya sama-sama Gigi. Terus jadi aku menderita penyakit bawaan, genetik, terus harus dirawat di rumah sakit pada akhirnya. Dan aku mempunyai seorang adik laki-laki yang sangat sayang sekali sama kakaknya. Ya makanya aku suka sama peran ini karena aku mau punya adik laki-laki
kali ya rasanya punya adik laki-laki gitu. Itu terus sama karena dia saking sayangnya sama kakaknya, dia suka lupa kalau dia tuh punya mimpi. Jadi dari situ bonding kita sebagai adik kakak ketika kakaknya yang dirawat dan menyadarkan adiknya juga kalau kamu tuh punya jalan sendiri yang harus kamu tempuh, gitu. Jangan menyesal nantinya. Gitu. Jadi sedih banget. Jadi daripada nangis nih ngomong sampai situ ya. Oke, ini teman-teman udah kebayang berarti ini filmnya akan seperti apa nanti ya? Aku benci. Saya cuma mau Kira hidup lebih lama. Ini semua terjadi karena dia sayang sama kita. Kita nggak punya pilihan selain Kira. Jadi Kira ini karakternya gimana ya? Nanti jangan Kira ini dia sakit leukemia dan dia itu udah lumayan lama di rumah sakit. Dekat sama ibu, dekat nggak ya? Ya kalian nonton lah gimana dekat sedekat apa dan gimana caranya biar Kira itu bisa dekat dengan ibu tuh karena apa, kalian nonton aja ya. Oke. Jadi Kira ini anaknya dari Ibu Sania ya? Oke. Aku awalnya nggak terlalu dekat sama ibu, dekat sih tapi ada sesuatu yang bikin kita dekat banget. Oh, itu kuncinya atau teman-teman ya? Oke. percaya bahwa Tuhan baik. Ibu capek nggak? Aku tuh lihat ke belakang terus kan, sampai lupa. Aku tuh jadi siapa? Iya. Kalau tulisannya Markus sih tadi ya? Iya, Markus. Jadi aku berperan sebagai Markus. Aku di sini ceritanya anaknya dari Tante Mer dan Om Kim Pak Sadewo. Jadi nggak boleh spoiler juga ya. Ya, pokoknya papa ceritanya sakit, mama yang ngurusin, aku yang nemenin mama. Tim support ya. Udah diautorin. Ya. Jadi itu, tapi sebuah apa ya, kehormatan lah diajak syuting film sama Mbak Ari. Aku tuh biasa sama Mbak Ari tuh syutingnya FTV. Jadi tiba-tiba dapat callingan, "Ren, syuting film nih, ayo Mbak." Dan ini juga emang genre-nya beda ya. Dan semoga nanti nonton trailernya, nonton filmnya, semua dapat kehangatannya sama. Amin. Ibu, terima kasih ya selalu mencintai Kira. Atas waktunya saya disebutkan sebagai Bimo, temannya Dava yang diperankan oleh Tante Titin yang orangnya sedang berhalangan hadir. Kita ini Bimo dan Dava kurang. Gua dan Dava menang baik ceritanya. Dava punya ada masalah kesehatan. Sorry juga, ntar aja ya pas trailer ya. Yang di sini cukup, yang lainnya jangan. Dava punya masalah kesehatan yang harus ditemanin sama Bimo terus biasa. Ya ini udah kayak best friend gitu lah. Oh bestie gitu ya, bro banget gitu ya. Gimana endingnya nanti Dava, apakah happy atau bad ending atau sad ending? Nanti kita lihat trailernya, bahkan filmnya nanti kita lihat ya. Ini harus ditahan dulu nih buat lihat trailernya nih ya. Ibu, terima kasih ya selalu mencintai Kira. Sebagai berikut, sebagai ibu tuh kan bener itu ketularan nih kayaknya. Kalau nama kalian jadi lupa. Sania tuh kan. Bukan Sania penyanyi ya? Lu kok ingetnya minyak goreng ya? Ibu Sania. Emang nih dimensi semua nih. Ketularan dari kamu, harusnya orang-orang yang pertama tau gak sih semua penyanyi. Ibu Sania
berhubung waktu itu aku belum ada di Indonesia, terus kita ngobrol panjangnya bareng di karakter ini, ceritanya tentang apa, dan senang banget dikasih kesempatan disupport juga untuk bisa menampilkan karakter yang berbeda. Kalau yang masalah ibu-ibunya udah pasti bingung gitu ya. Karena nanti gue bilang karakternya apa, topiknya apa gitu, dan di sini dikasih kesempatan yang luar biasa gitu. Jadi senang banget bisa menjadi bagian dari Agapnya. Mudah-mudahan bisa menyumbang salah satu warna ya dari cerita yang ditulis dari tadi itu. Amin. Terima kasih Vincent. Putri kamu gimana? Kita sama-sama di ICU kan tadi malam. Iya, Bu. Hati yang gede. Tadi saya harus menembus kemacetan ibu kota. Saya dari Sawangan biasa. Tadi kamu perannya sebagai apa? Itu dia tadi saya juga bingung. Ya. Saya penjaga kantin di rumah sakit itu. Jadi dulunya itu ibu saya yang jaga di situ. Jadi Pak Masinton tuh kenalnya sama ibu saya. Jadi Pak Masinton karena demensia ya. Ini nggak sih? Ya aja lagi. Oh iya benar-benar. Karena Pak Masinton demensia, jadi tetap menanyakan ibu saya. Padahal ibu saya sudah tidak ada. Oh gitu. Iya. Jadi kayak lintas generasi gitu lah ya maksudnya. Lintas generasi benar. Padahal saya lagi dagang somai di sini. Dagang somai di kantin. Oke. Tapi saya getar loh. Syutingnya di situ saya getar. Kenapa? Satu preman Medan Belina nggak getar gitu. Saya ngomong sama Bu Ani, ya Allah Bu, emang satu kebanggaan sih saya bisa menjadi salah satu bagian dari dalam Agape ini. Wah, terima kasih ya, terima kasih semuanya. Luar biasa. Makasih loh Bu Ani ya. Tadi suruh buru-buru dateng, kan suruh next. Udah ada MC, udah ada MC. Lu jangan MC lagi, udah ada MC. Iya. Lu jangan MC lagi. Aku boleh nggak istirahat dulu aja? Oh gitu, oke boleh. Atau duet kita tandem di sini. Lagi dua. Oke selanjutnya. Iya. Kira adalah obat. Sebab Tuhan baik. Marta, ay dang perumahan lo tu au molo aing mengkatai. Nggak ada yang akan pergi. Merahmu juga tidak akan menyembuhkan penyakitmu, Pak. Mbak Ari yang lebih tahu ya karakternya. Nah, di sini saya memerankan security satpam dari satu rumah sakit yang sepertinya ada sedikit power syndrome ya, sehingga dia ada sedikit terganggu sedikit karena sebetulnya dia udah pensiun cuman dia tidak menerima pensiun dan dia masih mau kerja, dan pihak rumah sakit yang itu pokoknya agak sedikit kasihan melihat kehidupan saya karena saya bujangan apa duda sih Pak? Oh duda, saya mau bujangan. Dia duda, istri saya nggak tahu kemana perginya dan ceritain, tapi yang pasti kayak kabur karena mobil toko saya ini agak sedikit nyeleneh, tapi orangnya baik. Toko ini saksi, Masinton, saya sendiri lupa, nggak kebawa peran, dia nggak lupa emang. Pak Masinton ada pokoknya. Ya. Oh, saya udah lupa om saya jadi siapa om. Ini baru nanya. Iya, kebawa perang kan. Ya, jadi, ya power syndrome lah. Pasti power syndrome dan dia ada sedikit ya nyeleneh. Itu aja. Oh, kira adalah obat. Sebab Tuhan baik. Marta, ay dang perumahan lo tu au molo aing mengkatai. Nggak ada yang akan pergi. Merahmu juga tidak akan menyembuhkan penyakitmu, Pak.